Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Adik-adik, sahabat-sahabat semua yang berbahagia, gimana puasanya? Ini hari ke-11. Tarawihnya gimana tadi malam? Bisa dong ya. Kalau bagi yang harus membaca ayat-ayat di Al-Quran dengan membuka mushaf, nah tata caranya ada tuh di Facebooknya Ustadz Firanda Abidin ya. Itu bisa dicek di sana. Dan lebih bagusnya lagi, Ramadan ini bisa menambah hafalannya. Oke, adik-adik. Nah, bagi peserta pesantren Ramadan yang sedang dalam larangan puasa, khusus yang perempuan tentunya ya. Nah, karena tidak bisa memegang mushaf Al-Quran secara langsung, nah, boleh nanti dicari di HP aja ayat-ayatnya kalau ada ayat yang nanti diminta untuk cari, sehingga tidak ada kendala untuk kita tetap membaca atau mencari ayat-ayat Al-Quran. Kemudian bagi sahabat-sahabat yang sekarang misalkan susah online nih, susah live. Kenapa? Karena sinyalnya. Insya Allah kita ada solusi ya. Kita sini mencari kemudahan. Karena prinsipnya yassir wala tu'assir. Kita akan mudahkan dan kita tidak akan persulit. Namun tetap kita ikuti dengan sepenuhnya kegiatan ini. Karena hanya sebentar. Paling sekitar 30 menit sampai maksimal 60 menit saja pada hari ini ya. Nah, materi pertama kita di layar nanti akan saya tampilkan dan juga akan kita ceritakan. Tulisan-tulisannya besar kita tampilkan ya. Dan ini memang kita lakukan adalah bagian dari upaya kita untuk mengisi kegiatan Ramadan dengan yang bermanfaat. Ada yang bertanya tadi malam ya di inbox ya atau di DM ya. Bagaimana kalau misalkan sinyalnya susah? Nah, sinyal susah nanti ada caranya. Setiap kegiatan ini akan kita rekam. Kemudian dari rekaman tersebut akan kita edit dan posting di YouTube. Nah, kemudian silakan bagian kesulitan online ya, untuk live saat ini nanti di YouTube dia silakan subscribe and comment ya untuk menentukan atau melihat kehadirannya. Ya, bagi yang sedang sekarang live, jangan stop live-nya. Kenapa? Karena tentunya lebih cepat kita mendapatkan manfaat, insya Allah akan lebih baik, ilmunya juga bisa kita sebar ke yang lain. Ya. Dan kepada majelis guru, kepala sekolah, kepala madrasah dimanapun berada, kami dari Barkah Training mengucapkan terima kasih ya, atas dukungannya terhadap kegiatan ini. Luar biasa, ini kegiatan perdana, kami pun baru belajar ya menggunakan sarana-sarana yang ada. Seperti ya sekarang kita coba Instagram dulu. Nanti kalau subscriber kita sudah tembus 1000, kita live di YouTube ya. Kita ucapkan terima kasih kepada Kementerian Agama, kantor Kementerian Agama Padang Panjang atas dukungannya, kemudian dari Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang, Dewan Pendidikan yang telah memberikan support terhadap kegiatan ini. Kepada teman-teman kami, adik-adik kami yang bersemangat ikut, subhanallah saya sapa dulu nih ya, peserta kita berdasarkan catatan itu ada dari Kepri ya, yaitu tepatnya di Batam ya. Kemudian dari Palembang, kota pempek ya, kota pempek. Nanti kalau mau belajar bikin pempek langsung aja ya, nanti chatting sama teman yang di Palembang ya, free insya Allah ya. Ini ada dari Sumatera Selatan. Kemudian dari Jambi ya, Jambi ini ada dari Morobungo, dari kota Jambi juga ada. Kemudian ada dari pusat pemerintahan Republik Indonesia DKI Jakarta. Ada tetangganya nih Jawa Barat, itu dari Depok dan Kuningan Jawa Barat ya. Kemudian ada dari, nah ini, kalau Jawa itu seberangnya cuman sebentar, tapi yang ini seberangnya jauh nih kalau naik kapal, kalau naik pesawat bisa sejam. Kalimantan ya, subhanallah. Ini peserta kita. Dan apresiasi kami untuk peserta seluruhnya ya. Tentunya tidak lupa ya Sumatera Barat kita sapa ya satu persatu, yang Pasaman Barat. Terus ya ada 19 kota kabupaten ya. Alhamdulillah ya, semoga kegiatan ini bisa menjadi amal ibadah bagi kita semuanya. Ya, sampai tadi malam masih ada yang bertanya, gratisnya seperti apa? Memang gratis, ya. Dan ini gratis, free, ya tentunya kalau internet ya modal masing-masing. Tapi kalau bayar, tidak ada. Adik-adik bisa mendapatkan sertifikat, langsung namanya kita ketik nanti, makanya kirim nama aslinya ya, jangan nama akun Instagramnya ya. Nah, kirim nama asli ke panitia pendaftaran. Kemudian nanti sertifikat tersebut di belakangnya ada indeks materi dengan hitungan jam
ya adik mengikutinya. Insya Allah akan bermanfaat jangka panjangnya. Nah, ada kejutan nih disiapkan oleh panitia nih ya, oleh Bang Uncuaan dan kru. Apa dia? Ada namanya Pro Barca Challenge. Tapi gimana itu Pro Barca Challenge? Tentunya jangan sampai niatnya karena hanya challenge saja. Kita akan bahas dulu materinya. Baik, kita langsung pindah aja sekarang ke materi yang pertama. Saya menggunakan layar untuk memudahkan kita kalau ada yang ingin mencatat ya. Sebelumnya perkenalkan diri dulu. Nah, ini nama saya, panggilannya Maisar. Ya. Sudah ada yang banyak kenal ya, terutama saat kita sering ketemu nih, ada bukunya yang sudah pelatihan, yang udah bedah buku. Nah, ini dia nih ya. Ini buku ini, alhamdulillah izin Allah 4 tahun nyusun dapat juga ya, nyusun buku ini. Adik-adik, ya bersabar. Ini buku kedua saya, buku pertama sedang proses editing ulang di Jakarta. Mohon doa nanti buku yang pertama itu judulnya Motivasi Antara Puji versus Caci juga insya Allah akan terbit ya. Nah, kemudian aktivitas saya sehari-hari ya, itu selain memimpin lembaga Barca Training beserta ada tim yang subhanallah sangat banyak membantu ya, tentunya tidak akan pernah bisa saya sendirian melakukannya. Kemudian saya sapa dulu, tadi ada yang live ya, senior trainer kita Sabam Bastra Sinaro, itu pemegang dan 3 ya, dan 3 atau dan 4 itu subhanallah ya, pelopor Hapkido di Sumatera Barat, pelopor senam pintar. Salam ke Sabam Bastra. Yang insya Allah akan ngisi materi tentang motivasi. Beliau tuh ahlinya, pelopor senam pintar ya. Kalau klik di YouTube senam pintar muncul langsung. Kemudian sahabat-sahabat, kegiatan saya yang lainnya, saya menyukai kegiatan berbasis masjid, James Bond, remaja masjid dan kebon ya. Jadi selain aktif di masjid juga suka berkelana ya, atau dalam artian sini berpetualang ya, kayak ngebolang gitulah ya, tapi beda versi tentunya. Nah, setelah itu juga ikut di literasi Padang Panjang dan aktif menulis buku, kolumnis majalah ataupun di website, dan mempelopori sebuah ide literasi organisasi. Alhamdulillah sekarang sudah mulai banyak yang dikumpulkan untuk bisa dijadikan sebagai modul dan kegiatan-kegiatan lainnya. Baik adik-adik, kita langsung aja. Pertama kami mengucapkan selamat bergabung ya. Tentunya bergabung ini pasang senyumnya, dan penting nih materi kita, pasang niat. Kenapa pasang niat? Ini kalau sampai misalkan kita ikut kegiatan tapi niatnya nggak kepasang, cuma iseng-iseng, waduh, gimana tuh nanti? Kalau niatnya cuma sekedar mengisi waktu luang, gimana hasilnya? Kalau sekedar untuk mendapatkan sertifikat, gimana hasilnya? Kita nggak usah jawab sekarang, kita lanjutkan dulu. Namun sebelum melanjutkan, seperti biasa, Barca menampilkan yel-yel berkarakter, tapi tenang adik-adik, nggak usah loncat-loncat. Ya, nggak seperti training langsung Barca ya. Kalau di YouTube Barca atau di Instagram atau di Facebook bisa lihat ya, itu memang pakai gerakan. Kalau sini cukup hanya mengingatkan saja bahwa ada karakter yang diusung ya oleh gerakan Barca itu sendiri ya, adalah 4 karakter dasar manusia. Ya, jadi ketika ditanya apa kabar, jawabannya bahagia. Jadi kalau di Barca itu, kenapa bahagia? Karena bahagia itu tidak memandang orang sedang sakit atau sembuh, tidak. Karena bahagia itu dimensinya hati. Orang sakit ada bahagia? Ada, yaitu orang sakit yang bersabar menerima ujian dari Allah. Insya Allah dia bahagia. Tentu mungkin bahagianya tidak tampak ya. Nah, bahagia adalah jawaban di mana kita bersyukur terhadap apapun yang sudah Allah tetapkan kepada kita. Apalagi di masa pandemi. Ya, bukan berarti kita tertawa-tawa, tidak. Kita tetap prihatin, namun ada bahagia bahwa Allah masih mengizinkan kita untuk menikmati nikmat-nikmatnya yang tidak pernah bisa kita hitung. Nah, ketika saya panggil sahabat pro ya, itu ada 4 gerakan biasanya nih, training Barca. Pertama itu taat, pegang dada biasanya sebelah kiri. Itu simbol ketaatan itu ada di jiwa. Kemudian yang kedua itu kuat. Kuat itu bisa genggam tangan, kanan kiri angkat ya. Tinggi telinga boleh, tinggi-tinggi boleh, tapi tinggi banget jangan. Ya. Nah, kemudian ada pegang kepala, hebat. Ini adalah simbol intelektual, pintar, cerdas ya. Ya, siapa tahu Habibi berikutnya hadir dari alumni Pro Barca, pesantren Nabaran oleh Barca. Amin ya rabbal alamin. Dan bermanfaat, tangannya dibuka. Jadi kalau Barca punya yel itu taat, kuat, hebat, bermanfaat. Ya. Kenapa manfaat? Karena Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaat. Nah, sekarang kita nambah manfaat nih sama-sama adik-adik. Ya. Nah, kita bermanfaat, ya tengok-tengok tetangga, ya kan, kemudian lihat kondisinya, terantar ya bukaan ya, atau takjil ya istilah orang Betawi ya.
Dan kita di sini pakai bahasa Indonesia Raya aja, karena apa? Karena peserta kita tercatat ada dari 7 provinsi. Tentunya kalau pakai bahasa Minang aja, khawatir nanti ada yang tidak paham. Baik, adik-adik, sahabat-sahabat, kita lanjut. Materi pertama kita, seperti adik-adik lihat di Instagram ya, Barka Training, itu adalah tentang adab. Temanya apa? Pentingnya meluruskan niat. Nah, kenapa kita membahas adab yang pertama? Karena memang ulama kita menyarankan sebelum berbicara tentang kepintaran, sebelum berbicara tentang kecerdasan ilmu, yang pertama harus kita pelajari adab. Bahkan, nah ini berdasarkan yang saya baca, negara yang maju ya seperti Jepang, itu anak-anak di sana ketika dia sekolah setingkat kelas 1 sampai kelas 3 SD, mereka lebih banyak diajarkan bagaimana adab dan bagaimana berperilaku. Ya. Nah, ini yang membuat negara tersebut mungkin mereka lebih maju dibanding kita. Nah, tentunya kalau kita Indonesia, woi subhanallah, Bapak pendiri bangsa kita sudah menetapkan adab sebagai salah satu sila di Pancasila. Ayo, sila keberapa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Bapak pendiri bangsa kita yang total jumlahnya kurang lebih kalau dalam sejarah itu ada 19 orang sudah menetapkan fondasi bahwa adab menjadi salah satu dasar-dasar kemajuan bangsa ini. Ketika sila pertama adalah tentang ketuhanan. Kalau kita sebagai orang Islam, tentu kita berbicara Allah, kita berbicara rububiyah, kita berbicara uluhiyah, kita bicara asma wa sifat. Nah, kalau berbicara tentang adab, masuk dalam sila, dalam Pancasila tersebut sebagai salah satu dasar diri kita. Sehingga adab, kita mulai dari yang pertama dulu. Setelah saya konsultasi dengan guru saya, kakak kelas saya, senior saya, Kiai Haji Muhammad Nurul Anwar, yang mana beliau hafiz Quran, kemudian beliau juga aktif ya berdakwah mancanegara. Saya diskusi sebelum puasa dengan beliau, apakah niat bisa masuk dalam materi adab? Beliau langsung bilang, sangat cocok, karena adab tidak mungkin bisa diluruskan kecuali dilandasi dengan niat. Nah, sesuai dengan hadis Nabi tentunya, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hadis tersebut dari dari Umar an Abi Hasin ya, Umar bin Khattab ya. Innamal a'malu binniyat. Ya. Nanti hadisnya akan kita tampilkan nanti di Instagram ya. Kutipan hadisnya akan kita screenshot, kita fotokan. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua perbuatan, seluruh amal-amal berawal atau tergantung kepada niat kita masing-masing. Nah, adik-adik, pentingnya meluruskan niat. Nah, kemudian kita lihat bagaimana sih bicara adab itu? Apakah adab itu harus seperti, misalkan contoh ya, adab itu ada yang mencontohkan salamnya itu nunduk badan, itu Jepang loh ya. Kemudian ada yang salamnya itu cuma tangan di dada. Nah, itu tuh biasanya salam pelayanan loh ya, di bank, di hotel gitu kan. Kan di hotel salamnya nggak begini biasanya nih, kalau resepsionis ya begini ya. Nah, gimana sih? Nah, adab itu secara umum, setelah saya buka kamus istilah, adab itu kurang lebih kalau kita pahami nih biar mudah memahaminya, adab itu yang paling sederhana adalah tentang sopan santun, akhlak yang baik, etika, moral, dan lain sebagainya. Itu dulu yang pertama. Nah, ini pentingnya meluruskan niat materi kita. Kita lanjut. Arti niat itu sendiri. Arti niat. Nah, adik-adik, bagaimana arti niat itu sendiri? Yang pertama, arti niat adalah maksud. Ya, itu arti niat. Yang pertama, arti niat adalah maksud. Apa itu maksud? Sesuatu yang dituju. Jadi dalam kitab Taisiril Alam, itu ada dijelaskan ya, an-niyah al-qasdu. Niat itu adalah maksud. Itu dalam kitab tersebut ya. Jadi contoh, kita bermaksud melakukan perjalanan. Nah, karena sekarang sedang PSBB nih ya, sedang pembatasan gerak dan lain sebagainya untuk kemaslahatan kita bersama, maka kita misalkan melakukan yang namanya perjalanan. Contoh yang sederhana deh, maksud kita adalah perjalanan dari rumah kita ke tetangga. Nah, itu niat namanya tuh. Jalannya ngapain? Jalannya misalkan mau ngasih takjil berbuka. Nah, jadi niatnya adalah menuju rumah tetangga mengantarkan takjil berbuka. Itu contohnya. Kemudian ya, arti yang kedua, ini ada di KBBI. Arti yang kedua adalah tujuan. Ya. Tujuan, sesuatu yang dituju. Sudah kita bahas tadi ya. Nah, yang ketiga nih kalau di KBBI ya. Di KBBI itu artinya itu adalah janji ya. Kenapa janji?
setelah saya baca penjelasan yang lebih banyak, ternyata memang niat itu dengan janji memiliki keterkaitan. Sesuatu yang kita niatkan berarti itu adalah janji kita untuk tercapai, ya. Ada yang mengatakan janji itu hutang. Oh, setuju nggak ya? Kalau saya sih setuju ya. Kalau janji mau juara, ngasih papa mamanya hadiah terindah dengan hafalan Qurannya, yo berarti itu adalah niatnya, ya. Baik, sahabat-sahabat, kita lanjut berikutnya, ya. Ini ada pertanyaan nih, ya. Kenapa manusia harus punya niat? Nah, ini di materinya. Kenapa manusia harus punya niat? Ya, kenapa manusia harus punya niat? Tentunya kita masing-masing sudah tahu dong ya. Bayangkan coba puasa kalau nggak niat, dapat pahala, ya kan? Ustaz, kalau niatnya pakai nawa itu nggak? Ya, silakan. Nah, kalau nggak mau pakai, misalkan di hati, silakan. Ya, karena dalam kitab Taisirul Alam, niat itu mahalluhal qalbu, tempatnya di hati, ya. Kalau diucap, ya ada ulama yang bilang itu boleh, ya. Jadi itu tidak kita perdapatkan di sini karena kita tidak membahas tentang hal itu. Kata lebih fokus kepada niatnya secara keseharian kita. Mau diucap ataupun tidak, tapi niat itu. Jadi itu yang kita bahas sekarang. Nah, adik-adik, sebelum kita membahas niat, kenapa kita ada pertanyaan nih? Manusia harus punya niat. Manusia. Nah, kita bahas dulu manusianya deh. Singkat aja kita bahas manusia. Tentang manusianya itu sendiri. Apa dia? Ini dia. Yang pertama, kurikulum vitae manusia dulu kita bahas. Ya, di layar ada ya, meskipun kecil ya. Nah, kita lihat di sini kurikulum vitae-nya pertama jenis makhluk, yaitu manusia. Kita semuanya manusia. Kita nih, ya, nih saya harus melihat juga ke PowerPoint yang dibuat ya. Kemudian manusia itu ada komposisinya loh. Contoh adik-adik ya, kalau kita sedang puasa tapi bahas enggak apa-apa lah. Adik-adik kalau membeli makanan tuh ada komposisi tepung terigu, minyak nabati dan lain sebagainya. Nah, manusia juga ada komposisi loh. Ya, jangan salah. Pertama, komposisi yang tampak. Apa dia? Yaitu jasad, fisik. Ya kan? Ya, ada yang berbobot ya, berbobot, ada yang pas cukup-secukupnya gitu ya. Intinya sehat loh ya. Gitu kan, intinya sehat. Kemudian ya jangan terlalu juga diet sampai akhirnya berat badannya di bawah standar juga nggak bagus ya. Kalau misalkan badannya agak berotot atau agak bergizi, ya olahraganya harus seimbang ya insya Allah. Kita tidak membahas tentang fisik loh ya di sini, tapi kita lebih kepada di sini membahasnya adalah bahwa komposisi kita fisik ini tampak nih, bisa dicubit ya kan, bisa di make up. Boleh nggak make up? Nanti kita bahas khusus ya. Laki-laki jangan loh ya. Nah, laki-laki jangan. Kita yang perempuan nih nanti kita bahas khusus. Make up itu boleh nggak sih? Saya nggak mau bahas sekarang nih, nggak cukup waktunya ya. Intinya nih ya, ada make up yang haram. Di antaranya apa? Cukur alis kemudian dilukis. Haram tuh jangan lakukan ya. Itu jangan adik-adik karena itu Allah sangat marah. Oke. Baik, kemudian yang kedua, komposisi manusia itu akal. Nah, akal di sini bukan otak ya. Karena apa? Kalau bicara otak, nah ada nggak yang pernah nonton iklan? Ada otak nggak? Nah, ingat nggak tuh iklannya itu kan? Coba. Yang dimaksud otak apa? Nah, itu otak makanan. Otak dari hewan ya untuk dimasak. Jadi akal di sini adalah artinya fungsi. Jadi manusia ini komposisinya ada yang dalam bentuk tampak bisa dirasa dan ada yang bentuknya tidak tampak tapi terasa juga. Akal ini terasa. Terasanya lewat apa? Lewat keahliannya. Habibie, akalnya mantap. Ya kan? Penemu anti keretakan logam. Ya kan? Sampai sekarang ilmunya masih dipakai di teknologi dirgantara. Pesawat andalannya. Nah, apa tuh? Yang dia rancang, yaitu pesawat baling-baling yang diproduksi oleh PT Dirgantara Indonesia, PT DI. Tuh, akalnya dia maksimalkan. Dan memang manusia tanpa akal hidupnya tak berguna. Kita bisa bertahan hidup tanpa udara sampai dengan 5 menit. Bisa. Tanpa air bisa bertahan hidup sampai dengan 1 minggu. Berdasarkan penelitian ya. Tanpa makan bisa bertahan hidup sampai dengan 2 minggu. Tapi tanpa akal, hidup kita dianggap sudah tidak ada. Yang kedua. Nah, komposisi yang ketiga, apa sih manusia itu sendiri? Ruh. Kalau ruh ini pembahasannya khusus ya adik-adik ya. Ini kita pahami dulu bahwa ruh adalah sesuatu yang Allah sudah tiupkan, titipkan. Yang Allah ya nufikha fir ruh itu dalam ditiupkan ruh. Jadi ruh itu tidak tampak sama sekali, tapi ruh lah yang menjadi penentu bagaimana akal berpikir, bagaimana fisik bergerak. Nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, kita lanjut adik-adik. Bahan dasar manusia itu apa sih sebenarnya? Coba kalau kita lihat deh, bahan dasar tepung terigu, diantaranya gandum. Bahan dasar es cendol, nah, diantaranya tepung terigu. Makanan lagi, ya kan? Nah, bahan dasar manusia apa? Bahan dasar manusia adalah, nah,
Ini dia nih. Tanah. Ya, pada dasar manusia apa? Tanah. Nah, adik-adik, kita lihat berikutnya lagi. Jenis makhluk hidup ini manusia. Ya. Untuk apa sih kita diciptakan? Nih, pertanyaan nih. Ada 3 pembahasannya. Yang pertama di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kita diciptakan untuk ibadah. Yang kedua, dari surah Al-Baqarah, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Khalifah itu artinya bisa pemimpin. Ya, yang terkenal siapa tuh? Yang ada filmnya sampai ratusan episode. Khalifah Umar bin Khattab. Kenal, ya kan? Itu khalifah kedua ya. Khalifah yang pertama itu namanya beliau adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian khalifah itu juga artinya mengurus. Jadi adik-adik nih bangun tidur sendiri, merapikan tempat tidur sendiri, ya. Kemudian mencuci piring, bantu orang tua itu bagian dari belajar mengurus, menjadi seorang khalifah atau menjadi seorang pengurus, ya, pemimpin. Itu artinya berdasarkan Al-Qur'an, ya. Kemudian muamalah. Apa itu muamalah? Muamalah adalah hubungan kita sesama manusia. Ingat loh, muamalah itu luas. Contoh Nabi Muhammad juga berniaga dengan Yahudi, dengan Nasrani. Nabi Muhammad berniaga ke Syam, yang notabene di situ agama lain juga ada. Berniaga ke Afrika ya, sahabat-sahabat Nabi berniaga ke Afrika, ke Yaman ya. Kita boleh berteman dengan siapa saja. Seperti saya pernah bekerja dengan perusahaan punya yang bukan pribumi ya, yang bukan orang Indonesia, itu ada. Boleh, silakan, nggak ada masalah ya. Nah, kemudian adik-adik, kita lihat Allah kasih kita fasilitas apa sih? Bukan rumah, bukan mobil, bukan sepeda, bukan motor ya. Ya, Allah kasih kita fasilitas luas kan. Alam, bumi beserta isinya. Oke, Dedek. Kita lihat tujuan manusia itu sendiri. Manusia cuma 2 pilihan loh, kalau nggak surga neraka. Nah, disinilah pentingnya niat itu sendiri. Oke? Pentingnya niat adalah saat kita berbicara surga dan neraka. Niat kita dan cara kita melakukan kehidupan ini, mengisi kehidupan ini, menentukan bagaimana kita bisa masuk ke surga atau nauzubillah sebaliknya ke neraka. Jangan sampai. Nah, adik-adik kita lihat di sini masa berlaku. Ya. Sampai kapan sih masa berlaku umur kita? Ini materi ini kenapa harus saya ulang bagi yang sudah pernah melihat? Ya mungkin beberapa orang pernah melihat ya, karena materi ini sangat penting fondasinya untuk kita. Bahwa masa berlaku hidup kita itu memang kita hidup lagi nanti. Tapi hidup nanti itu kan sekarang. Maka masa berlaku yang sekarang itu adalah rahasia Allah. Dijawab. Nah, ini jawabannya nih. Expired date. Ya. Itu dia ya. Kalau sudah mau datang, kalau yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Enggak akan bisa diundur ataupun dipercepat sedikit pun. Ya. Al-Qur'an surat ke-10 ayat 49. Nanti dicek. Oke? Ya, adik-adik. Mohon maaf ya kalau ada yang misalkan saya terburu-buru, nanti tanya. Di grup juga boleh nanya, jangan malu-malu. Ingat, untuk ilmu pas saat dibuka open chat di grup, tanya. Karena setiap ilmu berharga untuk kita. Oke, adik-adik, kita lanjutkan. Tadi kita udah bahas manusia ya. Jadi kita bahas manusia, datang ajal ya kan. Nah, ini ada peringatan nih, saya baca. Dengarkan baik-baik. Peringatan, melalaikan ibadah dapat menyebabkan hati galau, pikiran kacau, sering risau, bahkan tidur mengigau. Ayo, siapa yang tidurnya masih sering mengigau? Saya nggak pernah, Pak. Ya nggak pernah lah, kamu nggak tahu kan kamu tidur. Tanya dong sama yang sedang bangun, papa mamanya. Kamu ngigau apa sih kalau tidur? Kalau bisa sih ngigonya merujak hafalan Quran ya. Keren tuh. Saya punya teman loh di pesantren. Subhanallah ya, kemarin pas saya ke Kuningan, ke Usman Timah, ya diizinkan Allah ketemu beliau. Beliau mengigaunya, mengulang hafalan hadis arba'in yang akan distorkan. Kan mantap itu, ya kan? Ini jangan sampai ngigonya lagu-lagu yang dia nggak paham bahasanya ya. Merugi, betul nggak? Nah, apa yang kamu dengarkan sebelum tidur menentukan kamu nanti di tidur merasakan apa. Oke, kita lanjut adik-adik. Niat itu sering terganggu dengan apa? Ada yang namanya persepsi. Seperti biasa, Barka punya ciri khas loh dalam training persepsi. Fokus ke layar. Iya, kita fokus ke layar sekarang ya. Coba lihat. Di layar, adik perhatikan ya. Ini ke layar ya. Ada potongan gambar tertutup dengan kotak merah. Ada tampak kaki di bawahnya. Ya, kakinya berapa itu jumlahnya? Coba diperhatikan baik-baik gambar. Adik, diperhatikan baik-baik ke layarnya. Jangan ke saya dulu, lihat wajah saya, tapi lihat ke layar. Nah, yang ada di sebelah saya. Coba lihat, ada kaki, ada putih-putih bulunya. Kira-kira itu gambar apa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Kita lihat. Kira-kira itu gambar apa? Oke, mungkin sudah pernah lihat ya. Tapi ingat, saya yakin tadi saya uji cobakan loh sama tim di studio Pro Barca. Itu mereka menjawabnya kucing.
kucing. Ya, oh betul, itu jawab kucing. Di komentar ada yang jawab kucing, betul ya? Kita lihat, perhatikan ke layar. 1, 2, 3, 4, 5. Betulkah kucing? Nah, kita lihat ya. Kalau memang betul kucing ya. Oke, yang jawab kucing nggak apa-apa, karena kan kita lihat sepotong. Kita nggak nyalah-nyalahkan di sini ya, kita ya. Oh ya, itu ya jawab kucing. Kira-kira gimana? Oh, yang jaringan nyelelet sabar ya, sabar. Nanti kita akan posting ulang di YouTube. Oke, kucing ya. Ada bilang kelinci, enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa, subhanallah ya. Baik, adik-adik. Nah, ini dia nih. Niat sering terganggu dengan yang namanya lintasan-lintasan pikiran yang disebut persepsi. Persepsi itu apa sih? Misalkan gini loh, kita udah niat nih ikut pesantren Ramadan online, tiba-tiba ada aja nih persepsi bilang, ngapain sih ikut cuman sekedar online doang, emang bisa gitu, emang bisa gitu dapat ilmunya dan sebagainya. Itu persepsi. Emang gimana sih, mau macam-macam. Yang pertama, yang kedua, persepsi membuat kita melihat tidak utuh. Nah, di sini kalau kita melihatnya tidak utuh, rugi kan? Nah, makanya materi selama 5 hari ke depan ikuti dengan utuh. Ya, ikuti dengan utuh materi ke depan ya. Ingat nih, persepsi dan niat itu harus kuat niatnya, persepsinya harus diredam dengan niat. Nah, dari sekarang kita luruskan niat kita. Sama-sama kita niatkan ikut pesantren Ramadan ini karena Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, baik adik-adik, kita lanjutkan. Pentingnya meluruskan niat. Ya, pentingnya meluruskan niat di sini ya. Kenapa penting meluruskan niat? Dalam hadis lain itu dikatakan innamal a'malu. Berarti artinya semua amal. Ya. Karena amal banyak itu, banyak amal lah itu artinya tuh, banyak amal ya, tergantung dengan niat. Berarti ada niat buruk dong? Ada, makanya tergantung niat. Iya kan? Ini silakan nih ya, ada saya menonton salah satu film yang saya ambil pembelajarannya. Niatnya belajar rajin itu hanya sekedar untuk menjadi orang juara di kampus tersebut, di sekolah tersebut. Rugi. Kenapa? Karena belum tentu dia bisa mendapatkan juara itu. Nah, Dedek, kita lanjutkan lagi di sini. Ya, kita lanjutkan di sini niat. Nah, contoh nih, Babe Haikal ada cerita nih adik-adik tentang penting meluruskan niat nih. Babe Haikal cerita ketika dia diajak gurunya membeli kambing. Kambing, ya. Dia beli kambing, diajak sama gurunya nih. Dipegang lah tuh kambing, ditenteng pulang. Si guru nanya, ya kan, sama Babe Haikal, kalau beli kambing dapat talinya nggak? Dapat. Nah, pas lewat sebuah warung, apa kata gurunya? Lo beli tali. Sorry Babe Haikal nih, diambil kutipan ceritanya ya. Kalau ada Babe Haikal, ada penggemarnya lihat. Kemudian dibelilah tuh tali ke warung. Habis tali dibeli, si guru balik nanya, dapat nggak tuh kambingnya kalau beli tali? Ya nggak dapat. Nggak dapat. Kenapa? Nah, karena kalau kita niat sesuatu yang besar, maka yang sepele-sepele akan ke bawah. Jadi niat kita harus karena Allah Maha besar. Kita lanjutkan. Niat sebagai penentu. Dikit lagi slide-nya nih adik-adik. Niat sebagai penentu ya. Ya, kalau yang nonton Blur lain sebagainya bersabar, di YouTube nanti kita akan tampilkan paling lambat sore ini dengan kualitas yang lebih baik ya. Kita masih dalam hal ini berjuang bersama-sama ya. Oke, salah. Kita lanjutkan. Niat sebagai penentu. Kenapa? Mau mencari apa sih kita? Mencari dunia atau mau mencari akhirat? Apa sih mencari dunia? Mencari dunia itu contohnya ya, seperti yang dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, salah satu contoh orang yang cuma sekedar mencari dunia itu adalah ya, yaitu hanya sekedar untuk mencari wanita untuk dinikahi. Awim ro'atin yang kihuha. Rugi banget. Masa iya cuma sekedar untuk cari pasangan? Baik yang perempuan kalau mau cari cowok, yang cowok mau cari cewek. Rugi banget kalau hidup cuma untuk itu. Makanya menaklukkan seorang wanita itu bukan prestasi loh ya bagi laki-laki. Prestasi itu adalah saat kamu mampu menaklukkan impian besarmu. Kata Jack Ma, kamu belum dikatakan orang yang berhasil sebelum impian kamu ditertawakan orang. Jadi bikinlah suatu impian yang saat ini mungkin belum terbayangkan. Walt Disney yang sekarang ada di mana-mana di dunia, itu dulunya hanya di garasi kalau nggak salah. Google hanya di garasi. Tapi sekarang mereka ada di mana-mana, bahkan di HP kita, ya kan? Bahkan ada yang bilang Mbah Google lah lain sebagainya lah, ya itu kapan aja sih ya. Oke, baik adik-adik. Nah, ini urusan dunia. Tapi kalau misalkan kita ingin bahagia hidup kita, maka niatkan semuanya. Lagi-lagi, saya ulang di sini, niat sebagai penentu karena Allah.
belajar karena Allah, bantu orang tua karena Allah. Nanti saat umur adik-adik sampai pada tiba waktunya pun berkeluarga karena Allah. Nanti ya, toh insya Allah kita tumbuh besar semua ya. Nah, kemudian kita lanjut di sini, niat sebagai penentu lagi. Penentu apa? Ya, syuruti qabul ibadah. Itu syarat diterimanya ibadah. Ya, syarat diterimanya ibadah. Jadi adik-adik, kenapa saya katakan syarat terimanya ibadah? Karena, nah ini dia nih, ya, di dalam kitab fikih yang saya baca, niat itu sebagai salah satu rukun. Dan tentunya ibadah juga ada syaratnya, bukan cuma niat aja. Niat baik, cara nggak benar, itu juga salah. Nanti kita bahas itu bukan di niat, tapi kita bahas yang berbeda. Syarat diterimanya ibadah itu niat, kemudian yang kedua tata cara. Tata caranya sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah. Nah, bagaimana kalau sifatnya dengan muamalah? Ada tuntunannya. Bagaimana kalau sifatnya dengan hubungan baik sama manusia? Ada tuntunan, semua ada. Islam itu lengkap, syamil mutakamil, menyeluruh dan sempurna. Itulah Islam. Tenang aja. Jadi niat dan cara itu cara terima ibadah. Makanya di sini niat penting sekali karena Allah. Kita lanjut dikit lagi. Niat sebagai pembeda. Nah, ini penting nih. Nanti boleh jadi caption ya sama-sama ya. Saya baca agak berkali. Ya. Niat sebagai pembeda, membedakan antara yang tulus dengan yang modus. Nah. Waduh. Gimana? Ada yang komen nih, modus ya, modal dusta. Ya kan? Tulus itu apa sih? Tulus itu adalah salah satu makna dari ikhlas. Ya, ikhlas. Salah satu makna ikhlas. Saya pernah bercerita dengan salah seorang guru bahasa, kok bisa muncul kata tulus? Ada yang mengatakan itu serapan dari bahasa Inggris, to lose. Ya, artinya kehilangan, siap kehilangan. Memang orang ikhlas itu harus siap kehilangan. Kehilangan apa? Kehilangan harapan-harapannya selain kepada Allah. Yang nggak boleh itu adalah kehilangan harapan pada Allah. Yang lain boleh kita hilang, tapi pada Allah tidak boleh. Ya, itu tulus. Jadi kita ulang sekali lagi. Niat sebagai pembeda, membedakan antara yang tulus dengan yang modus. Nah, kita lanjut. Saat niat kuat. Nah, ini manfaatnya. Ya, adik-adik, sudah 30 menit lebih ya kita online bersama, alhamdulillah. Ya, hidup semangat. Nah, nih kalau niat kita kuat, hidup semangat. Ya. Coba ada loh ya orang ya di sini non muslim ya, saya kenal beliau non muslim, itu niatnya untuk mensejahterakan karyawan dan keluarga dan keluarga besar serta masyarakat. Niatnya kuat. Bedanya cuman karena dia beda keyakinan sama kita ya. Tapi kalau bagi kita orang Islam, niat karena Allah dan untuk mensejahterakan orang. Wah, hidup semangat. Sampai-sampai dia sampai sekarang walaupun sudah meninggal dikenang oleh karyawannya. Bisa kita tiru. Perusahaan Islam banyak, bahkan kemarin salah satu tokoh wanita pengusaha muslimah menyumbangkan dana yang tidak sedikit. Ada yang mengatakan 30 miliar, ada yang mengatakan 40 miliar. Itu untuk menyumbang pencegahan ya, wabah corona atau penanggulangan wabah corona. Hebat. Niatnya karena Allah, juga dia bisa mensejahterakan dan membantu orang. Nah, kita lanjut. Yang kedua, muncul kreativitas. Orang-orang yang niatnya tulus karena Allah, ya, yang sedang bantu orang tua, apalagi yang bantu orang tuanya dagang, bertani, muncul ntar kreativitas. Yakinlah itu. Kenapa? Karena Allah yang akan memberikan jaminan dari Allah. Ya, muncul kreativitas. Kemudian yang ketiga, orang yang niatnya kuat, pantang menyerah. Nah, apa sih beda hidup semangat sama pantang menyerah? Kalau hidup semangat itu biasanya adalah sifatnya sesuatu yang membahagiakan yang kita akan kejar. Yang menyenangkan yang akan kita dapatkan. Itu untuk semangat. Tapi kalau pantang menyerah saat kita menghadapi rintangan. Coba rintangan yang paling sering kamu hadapi apa? Yuk. Nah, biasanya yang kita hadapi itu apa tuh? C kuadrat. C kuadrat itu kalau bahasa orang internasional Minangnya caci dan cimeeh. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia yang benar ya, itu caci dan cemooh. Itu yang paling sering membuat kita menyerah. Ingat, ya, manusia yang berhasil adalah orang-orang yang berhasil melalui dan tangguh serta pantang menyerah melalui rintangan caci dan cemooh tersebut. Oke? Atau C kuadrat ya. Yang keempat, niat yang kuat bernilai pahala insya Allah dengan syarat tentunya. Nawaitu, niat kita karena Allah. Kita muslim apapun ya, semua niatkan karena Allah. Tapi tentunya harus perbuatan baik-baik, ya kan? Nah, maaf nih ya nih, kalau ada yang misalkan niatnya dekat dengan seseorang karena Allah, itu belum tentu baik ya. Sabar, ya, nggak perlu pacaran, perbaiki diri, nanti Allah akan berikan yang terbaik. Sabar aja, jodoh sudah Allah siapkan, ya. Jodoh sudah Allah siapkan. Ada yang berjodoh di dunia pun juga nanti ada yang berjodoh di hari akhir. Yang kasihannya apa?
Di dunia nggak dapat, di hari akhir pun nggak dapat. Rugi 2 kali. Naudzubillah min dzalik. Nggak mau dong? Nah, kita lanjut dikit lagi. Sebaliknya kalau niat lemah. Tadi kalau niat kuat, sekarang kalau niat lemah. Ya, gimana kalau niat lemah? Yang pertama, nah ini dia nih, mudah lelah. Coba nih kalau niat puasanya lemah, waduh, bawaannya molor baik, astagfirullah ya, kok jadi bahasa begitu ya, tidur terus. Ya kan ya? Itu kalau bahasa Sundanya, kalau saya nggak salah pelor ya, lihat bantal itu pelor, nempel langsung molor. Oh, bukan cuma bantal, bahkan buku ditumpukan meja pun bisa jadi bantal. Ya, kita lanjut. Yang kedua, gampang menyerah. Nih, gampang menyerah. Jadi bagi teman-teman, ya, gampang menyerah. Kalau niatnya bukan karena Allah, itu mudah sekali. Rugi. Dan yang ketiga, kalau kita niatnya lemah, sering kalah dan gagal. Penting tuh. Nah, adik-adik, sahabat-sahabat, materi kita sudah... Bang Farhan, materi kita 45 menit lebih ya. Oke, pertanyaannya yang penasaran, pertanyaan tak kreatif dan sebagainya kita masukin nanti ya di entry sama panitia, Kak Tasha, Kak Via ya. Nanti boleh Bang Farhan dikenalin panitia yang sudah ada. Insya Allah panitia akan lengkap sampai hari Jumat nanti ya. Umi Zahra ada di situ? Ada ya Umi Zahra ada ya. Itu panitia yang belakang layar mungkin, tapi nanti akan tampil lah ya di sini di studio mini Pro Barca, studio yang sedang dirancang. Mimpinya nanti nih ya Bang Uncuaan ini akan memiliki sebuah studio profesional. Amin ya rabbal alamin. Amin ya. Oke, niatnya karena Allah ya, bukan karena ingin dikenal, enggak ya. Oke, baik adik-adik. Nah, ini dia kalau niat lemah, ibarat orang melukis di atas pasir. Nah, tampak di layar. Sekarang kita ke layar lagi walaupun kecil ya. Fokus ke layar ya. Fokus ke layar. Saya putarkan video singkat, cuma durasi sekitar 40 detik. Lihat berikut ini dan ada suaranya ya. Ini dia nih, kita lihat. Inilah kalau kita belajar dengan fondasi atau dengan dasar yang tidak kuat, yaitu dasar keyakinan yang tidak kuat seperti melukis di atas pasir. Nah, ya, melukis di atas pasir. Coba, siapa yang pandai melukis di air? Kalau ada yang pandai melukis di air, challenge tuh nanti itu Bang Farhan, ya kan? Ya kan, betul-betul melukis ya. Berapa lama bertahan? Nggak bertahan. Kita bisa bikin guratan-guratan saja tapi tidak bertahan. Di pasir bertahan sih, tapi sebentar, keinjak, ketendang, ya kan? Apalagi kena angin, kena air, habis. Tapi mengukir atas batu itu ibarat orang yang niatnya atau fondasi hidupnya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kesimpulannya, kita sampai pada kesimpulan hari ini karena materi kita sudah 40 menit lebih ya. Sampai pada kesimpulan hari ini ya. Kita lihat di sini. Pertama, luruskan niat karena Allah. Sama-sama ya adik-adik ya, saling mendoakan. Kenapa? Karena kami pun berusaha di sini untuk selalu tajdi dunia, meluruskan niat karena Allah. Sama-sama kita. Kita tidak ada yang sempurna, saling mendoakan. Dan kalau ada yang salah, tentunya saling mengingatkan ya. Di grup bisa diskusi dan jam-jamnya sudah ditentukan ya. Kemudian kesimpulan yang kedua, berteman dengan orang soleh ini penting loh. Nanti nih pesantren online Ramadan Barca atau Pro Barca itu kita akan buat alumninya, ada challenge-nya. Berdoa kita sama-sama cepat selesai wabah virus COVID-19 ini. Kita akan buat challenge bermanfaat. Kita akan share nanti info beasiswa, kita akan share nanti info pekerjaan bagi yang sudah mau kuliah dan sebagainya, kita akan share. Kita akan bersama-sama saling share. Ya, kalaupun nah ini adab nih, adab ketika mau meninggalkan sebuah grup WhatsApp, pamit aja, misalkan harus pamit baik-baik, minimal pamit ke admin. Kenapa? Supaya tidak muncul prasangka atau persepsi teman-temannya. Itu juga bagian dari adab. Nah, kalau pakai HP mamanya, penting tuh izin dulu. Ntar mamanya kaget, tiba-tiba ada muncul dan sebagainya gitu kan. Nah, ntar mamanya kaget ya. Nah, jadi sahabat-sahabat semuanya, kita berteman dengan orang solehah ya. Jangan lupa ya, izin nanti kalau mau dipakai WA atau Instagram. Karena tadi ada yang tanya, boleh nggak satu Instagram 3 orang? Boleh, nggak apa-apa. Ya, seperti yang dari Depok itu ya, itu dia memang langsung live ya.
Oh, berapa orang tuh tadi satu HP? Irit, kata Bang Farhan. Enak kan? Satu HP ditonton bareng-bareng. Nobar dong jadinya. Ya. Oke, ya. Kemudian, nah sahabat-sahabat, ini ada nih kesimpulan yang ketiga. Apa sih? Berdoa. Kenapa berdoa? Karena kekuatan yang tidak bisa dilogikakan dengan akal adalah doa. Coba adik-adik, Jenderal Sudirman waktu berjuang melawan Belanda pada agresi militer Belanda waktu itu. Kita belum punya senjata canggih, belum punya peralatan canggih, pasukan masih terpecah belah, komunikasi terputus-putus, dan sebagainya, tapi mampu untuk membuat Belanda akhirnya kembali hengkang. Apa kuncinya? Jenderal Sudirman adalah salah satu jenderal yang terkenal dengan kekuatan keyakinan berdoanya. Dia berdoa. Subhanallah. Boleh dong nanti ya kita bahas ya, hari terakhir kita membahas salah satu tokoh sang pahlawan yang pemberani demi penyabar, itu adalah yang akan kita bahas dengan Sudirman. Tapi tentunya sebelum Sudirman kita bahas yang lain-lainnya. Mungkin itu sahabat-sahabat yang saya pengen sampaikan. Nanti kalau mau diskusi langsung boleh ya di follow ya istilahnya ya, itu akunnya Maisar Setiawan Munah, boleh di follow, nggak apa-apa. Nanti kalau mau di follow back tinggal DM aja ya, saya akan follow back karena saya memang biasanya hanya memfollow back orang yang saya kenal ya, nggak apa-apa, kita biar komunikasi, kita silaturahim ya. Nah kemudian adik-adik, nah kegiatan ini sebenarnya sekali lagi izin dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kegiatan ini izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, dukungan siapa sih? Wah, subhanallah. Saya kalau sebutkan satu persatu tentunya sulit ya, tapi yang jelas terima kasih saya tentunya spesial thank kepada guru-guru yang sudah membantu. Kemudian kepada orang tua yang mengizinkan anaknya. Nah, kita lihat di sini ya, ada sponsornya. Ya, lihat di layar ya, ada dari Salika Padang Panjang yang logonya ada hijau, kuning, merah, hitam itu stok 1 ya, soalnya akan online dan apa namanya diberitakan nanti di media online. Kemudian saintia.id itu juga di media online, juga ada Zara Outlet ya, ada bumbu arumi ya, dan juga ada madu sehat agen Sumatera Barat. Jadi sahabat-sahabat, kenapa kita berusaha untuk meminta dukungan dari banyak orang? Karena kebaikan harus mengajar. Kenapa sih orang jahat bisa berkuasa? Karena orang baik diam saja. Kalau adik-adik adalah orang baik dan berjuang dengan cara yang benar, maka harus saling mengajar. Kita kompak, kita harus kompak. Kalau kita ingin Indonesia ini tetap berdiri di kaki sendiri, mandiri, berjaya, berdaulat dan terhormat, maka orang-orang baiknya harus kompak. Sekali lagi pembahasan dan lain sebagainya semuanya. Kalau ada kata-kata yang sudah pas, itu karena kelemahan saya pribadi atau kekurangan dari saya. Kritik dan saran kami terima tentunya dengan lapang dada, dan semoga apa yang kita sampaikan yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat. Adik-adik, hari ini kita cukupkan dulu ya, 50 menit kita online, insya Allah. Tenang aja, bagi yang tidak bisa live IG, tadi ada yang bertanya gimana solusinya, tanya panitia. Kenapa? Kita nggak mau adik-adik ketinggalan ilmu. Tanya panitia, jangan takut nggak dapat sertifikat. Jangan takut, sertifikat tetap kita akan carikan solusinya adik-adik mendapatkan. Caranya banyak, ini zaman teknologi informasi, jangan khawatir. Sekian dulu dari kami, mohon maaf, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi Ramadan kita. Sampai jumpa dengan waktu dan kesempatan. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur sepanjang waktu, setiap nafas dan seluruh hidup, semoga diberkahi Allah, semoga dirimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, materi pada hari ini, hari pertama sudah selesai. Jadi ada juga terima kasih Ustaz ya. Terima kasih ilmunya, insya Allah berkah dan bermanfaat ya. Semoga dengan adanya Pro-Barkah ini, pesantren Ramadan Online Barkah Training Consulting, semoga kita semua bisa menjadi pemuda-pemudi yang taat, kuat, hebat, bermanfaat. Bagi adik-adik semua, besok jangan lupa ya, hadir lagi jam 9 tepat, yaitu pemateri kita itu langsung adalah Ustadz Abdul Halim Ajo Mage. Ya, kalau ada adik penasaran dengan Ustadz tersebut, Ustadz tuh kayaknya lucu-lucu gimana gitu ya. Jangan lupa hadir tepat waktu, besok akan kami umumkan lagi di grup. Oh ya, untuk materi hari ini jangan lupa diringkas ya. Jangan lupa diringkas, disimpulkan, jangan lupa dicatat di bukunya masing-masing. Sampai tanggal 8 nanti langsung diresume dari awal sampai akhir.
Mungkin itu saja dulu. Bagi yang ingin bertanya-tanya tentang materi tadi, boleh langsung nanti di grup kita saja ya. Bagi yang peserta yang berada di grup 1, silakan bertanya di grup 1. Yang berada di grup 2, silakan bertanya di grup 2 ya. Terima kasih, itu saja dulu dari kami, dari Barka Training Consulting. Salam sukses, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.